Jumpa kembali di channel saya, channel yang membahas seputar dunia cara ataupun tutorial ya, dan juga penggemar Vespa. Ini karena saya juga termasuk penggemar Vespa, sehingga saya share ataupun saya bagikan tentang ilmu-ilmu, pengalaman-pengalaman saya bagikan untuk para skuteris. Langsung saja di kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi tentang penyebab Vespa mogok ya. Iya, penyebab Vespa mogok ataupun hal-hal yang perlu kita perhatikan saat Vespa kita mogok ataupun kita cek ya. Langsung saja, namun sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe sebagai tanda sesama penggemar Vespa. Langsung saja untuk yang pertama, hal yang paling umum ketika Vespa kita mogok, kita cek di bagian busi ya. Nah, kita buka saja untuk bagian businya. Pastikan untuk businya itu kering ya. Kalau businya tidak kering, basah, itu kemungkinan faktor penyebab Vespa kita mogok. Nah, ini kita buka. Kemudian kita cek apakah kering ataupun basah ya. Nah, kalau memang basah, ini faktornya ini ketemu langsung busi basah, ini penyebab Vespa kita mogok. Caranya pun cukup mudah, tinggal kita bersihkan saja menggunakan kain dan juga amplas ya. Nah, kita bersihkan sampai pastikan benar-benar kering dan bersih untuk bagian businya ya. Kalau tidak bersih, ini biasanya tetap ngebandel, mogok, nggak mau hidup. Nah, kita bersihkan saja di bagian dalamnya, ini juga kita bersihkan. Kalau semuanya sudah bersih, tinggal kita bersihkan di bagian lubang businya. Di bagian head silindernya, itu lubang tempat businya juga kita bersihkan dengan cara menggenjot di bagian kickstarter ya. Nah, kalau sudah, boleh kita pasang kembali dan bunyikan Vespa. Kalau tetap ngebandel nggak mau hidup, boleh kita cek di bagian platina. Ini khusus yang menggunakan platina ya. Kita buka, kemudian kita bersihkan platinanya di bagian konektor minus dan plus itu ya, kita bersihkan. Untuk tutorialnya ada di video saya yang lainnya. Kemudian kita setting ataupun kita utak-atik ya di bagian platinanya, dalam arti itu boleh kita renggangkan ataupun kita rapatkan ya. Barangkali ini faktornya dari platina ataupun pengapian. Nah, setelah kita setting, pastikan untuk platinanya itu bisa membuka dan menutup ya. Nah, di bagian platinanya ini antara konektor minus dan plusnya, ini bisa membuka dan menutup. Kalau tidak bisa membuka ataupun menutup ya, biasanya ini trouble platinanya. Kita harus ganti. Namun kalau tetap kita setting, maksud saya itu bisa membuka dan menutup. Dan pastikan juga mengeluarkan letupan api di bagian koil. Boleh kita coba bunyikan Vespa. Kalau tetap ngebandel nggak mau hidup, kemungkinan di tahap yang ketiga yaitu di bagian karburator. Di bagian karburator ini juga faktor penyebab Vespa mogok, mungkin dikarenakan banyak kotoran-kotoran yang masuk di bagian spuyer. Caranya pun cukup mudah, tinggal kita kendorkan ataupun rapatkan di bagian spuyernya ya. Nah, biasanya itu akan hidup kembali. Namun tetap kalau nggak mau hidup ya, untuk membantu menghidupkan, boleh kita menutupnya dengan menggunakan ibu jari kayak gini. Kita tutupkan di bagian lubang gas ini ya. Nah, ini untuk membantu mudah untuk menghidupkannya. Setelah hidup, boleh kita setting di bagian karbunya. Namun kalau tetap ngebandel nggak mau hidup, langkah berikutnya tinggal kita bongkar saja ataupun kita lepas bagian karbu dan bersihkan karbunya. Nah,
Kalau ketiga tahapan ini udah selesai, kemungkinan besar itu Vespa akan berbunyi ya, sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan. Namun kalau ketiga cara tersebut sudah kita selesaikan kok tetap ngebandel nggak mau hidup, kemungkinan di bagian yang keempat ini di bagian sepi magnet yang patah ya, karena di bagian sepi magnet ini sifatnya itu untuk pengganjal antara kipas dengan kertas ya. Kalau patah itu semuanya normal namun tetap nggak mau hidup. Biasanya ada apinya ada, karburator normal dan semuanya normal, tapi tetap ngebandel nggak mau hidup biasanya di bagian sepi magnet. Terima kasih, mungkin cukup itu saja.